Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Bapak sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu bab kedua, kelas 11 SMA. Pada kali ini itu dengan Bapak Rahmat Azadi sebagai MPD. Yang pertama itu tentang toleransi. Toleransi itu selama ini yang kita ketahui itu sama artinya dengan yang itu. Perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan atau saling mengerti kalau bahasa kita ini. Di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain yang dilakukan selagi tidak melanggar norma-norma yang berlaku pada sekitar kita. Itu dinamakan dengan toleransi. Baik itu toleransi secara adat, budaya, agama, dan lain sebagainya. Tentu, toleransi di dalam Islam mempunyai batasan. Kita hanya toleransi terhadap sesuatu yang bersifat bukan kepada akidah. Kalau sudah kepada akidah, kepercayaan, tidak ada toleransi. Namanya agamamu untukmu, agamaku untukku. Toleransi juga dapat dikatakan dengan konteks sosial atau budaya atau agama yang bersifat perbuatan melarang adanya diskriminasi. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi sebuah kelompok atau memojokkan sebuah kelompok yang lainnya. Apalagi Indonesia ini berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap sama. Indonesia berbagai banyak suku, pulau, masyarakat, agama, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia juga agama terbanyak di dunia. Pentingnya toleransi sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 40. Yang pertama, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dari bumi ini, di Indonesia ini, ada orang yang beriman kepada Al-Quran. Maksudnya ada orang yang beragama Islam, ada beragama lain dari Islam, ahli kitab dan lain sebagainya. Bahkan kalau di luar negeri, ada yang namanya itu ateis. Ateis itu tidak mempunyai agama. Dia tidak percaya adanya akhir akhirat, adanya Allah, dan pasti apapun yang baik untuknya dia lakukan. Kalau kita Islam tidak. Landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian surat Yunus ayat 41, wa in kazzabu faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dan jika tetap mendustakan kamu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang dilakukan terserah dia. Kita lakukan sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis dan para pemimpin yang menuntun kepada Islam. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan yang pertama itu umat manusia hidup diutus oleh Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman kepada kerasulan, ada yang tidak beriman. Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad, ada yang percaya kepada Al-Quran, ada yang percaya hadis, dan ada yang tidak percaya sama sekali. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui sikap dan perilaku orang yang beriman selama hidup di dunia. Apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti akan tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarah yang kita lakukan akan Allah kan kita pertanggungjawabkan. Dan apapun yang terbesar di dalam hati manusia, Allah pasti akan tahu. Kemanapun kita akan pergi, Allah akan tahu di mana kita pergi. Kita selama ini bisa kita bersembunyi dari orang lain, tetapi bagi Allah tidak bisa kita bersembunyi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beriman harus tegar dengan pendirian yang teguh keyakinan. Kita di dalam beragama, di dalam bertoleransi tentang keyakinan, kita tidak ada tolerir. Kalau ada yang mengatakan agama itu semuanya kalau baik itu agama itu semua sama mengajarkan tentang kebaikan, tidak semua yang baik itu adalah baik. Apa contohnya? Susu baik untuk kita. Apakah susu baik untuk semuanya? Tidak.
Kemudian contohnya pupuk kandang. Itu kan baik untuk tumbuhan. Apakah baik untuk kita? Tentu tidak baik. Dan itu ada tempat yang pas, mana yang baik, mana yang tidak. Yang harus kita ketahui, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Selanjutnya, perlunya menghargai perbedaan, toleransi. Menghargai perbedaan. Selama ini kita, kalau ada orang yang mengucapkan selamat atas hari raya kita, tidak masalah. Tetapi di saat dia melakukan hari raya, kita ucapkan selamat, itu tidak boleh dalam Islam. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti kita mempercayai agamanya. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau ada umpamanya orang non-muslim masuk ke rumah kita, baca assalamualaikum, kita jawab aja dengan salam. Kalau tidak, ya, itu adalah. Kalau tidak masalah. Kemudian cara menghindari diri dari pelaku tindak kekerasan. Manusia dipengaruhi oleh hawa nafsu, yang mana ingin menguasai, ingin keinginan yang lebih tinggi. Kita harus kelola hawa nafsu itu dengan akal pikiran kita. Selagi hawa nafsu dikelola oleh akal, insya Allah walaupun hidup akan jadi aman. Apalagi dibentengi dengan keimanan. Tetapi kalau cuma hawa nafsu, kita tidak lebih dari binatang. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan satu kaum hukum bagi Bani Israel, barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh lainnya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Barang siapa melihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah telah melihara kehidupan manusia semuanya. Sungguh Allah datang kepada mereka rasul-rasul, dan kami membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan. Dalam Islam ada namanya hukum qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Potong tangan dibalas dengan potong tangan. Begitu di dalam Islam. Bisa nggak nyawa ditukar dengan yang lainnya? Bisa, tetapi harus membayar diat. Berapa membayar diat? 100 ekor unta. Luar biasa. Kalau 1 ekor unta harganya 60 juta, kali 100. Sudah berapa? Paling orang yang minta, saya bunuh aja lah. Lalu apa yang dapat hikmah yang dikritik dari surah Al-Maidah? Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Kita tidak lepas dari orang lain. Kita lahir dibantu oleh orang lain. Oke, azan diazankan oleh ayah kita. Bahkan sampai kita mati pun yang menguburkan orang lain. Seberapapun hebat kita, seberapapun kayanya kita, yang menguburkan pasti orang lain. Kita tidak bisa sendiri. Kemudian nilai satu pekerjaan berkaitan dengan tujuan. Pembunuhan bermaksud jahat itu dilarang. Bahkan dilarang membunuh tanpa sesuatu apapun. Karena di dalam kehidupan manusia ini, kita semuanya berhak untuk hidup. Kemudian, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyembuhan manusia, seperti perawat dan lain sebagainya, tetap menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang sakit. Itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Semua pekerjaan adalah sangat luar biasa, tetapi yang luar biasa adalah di saat manusia bisa membantu sesama. Itu yang sangat luar biasa. Lalu apa manfaat toleransi dalam hidup beragama? Dalam pandangan Islam, yang pertama adalah saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Apapun keyakinannya kita saling menghargai dalam batas toleransi yang wajar. Kemudian kita tidak menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan mereka. Karena dalam Islam, di saat kita menjelekkan Tuhan mereka, maka dia akan balik menjelekkan Tuhan-Tuhan kita. Yang kedua adalah saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang namanya manusia, rambut sama hitamnya, tetapi pemikirannya berbeda-beda. Intinya adalah saling memahami antara satu dengan yang lain. Kita disatukan karena perbedaan, bukan karena hanya persamaan. Yang ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh